Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkarnaini A, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2024 Piloting tahap 2 dari LPDK Universitas Wiralodra dengan nomor induk mahasiswa 869060124593. Pada hari ini 10 Oktober 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Nisam Antara. Mohon kepada dosen penguji untuk menilai video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya. Mari semua kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar sampai selesai jam pembelajaran. Sebelum kita memasuki dalam pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Munawir. Oke, kalau kalian hadir semua, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Menyanyikan lagu untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dengan lagu daerah. Kepada pemandu silakan ke depan. Nailul silakan. Oke, yang lain tolong berdiri. Oke, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video motivasi. Tolong kalian simak video tersebut. Nanti apa yang disampaikan dari video tersebut. Oke, sekarang kita akan menyaksikan video motivasi. Oke, kalian simak ya. Ada dua alasan mengapa kamu sedang menonton video ini. Mungkin kamu sedang malas belajar dan kamu sedang mencari motivasi agar bisa lebih semangat. Atau kamu mungkin lagi santai-santai saja dan ada yang menyarankan kamu untuk menonton video ini. Malas belajar itu sangat wajar. Kamu tidak sendirian kok. Semua di antara kita pernah dan sering merasakan rasa malas. Ya, mungkin di posisi kamu sekarang, kamu merasakan malas untuk belajar. Tapi begitu banyak orang juga merasakan malas untuk bekerja. So yes, you are not alone. Kamu tidak sendirian. Ada beberapa poin yang dapat membantu kamu untuk lebih termotivasi dalam belajar dan menghilangkan rasa malas. Mungkin video ini dapat membantu kamu agar lebih termotivasi. Poin pertama adalah mengetahui tujuan kamu untuk belajar. Belajar ini memiliki berbagai tujuan loh. Apa tujuan kamu untuk belajar? Apakah untuk mengejar ranking atau mencari ilmu demi masa depanmu? Karena dua-duanya berbeda. Kalau tujuan kamu hanya mengejar nilai, ya kamu tidak akan peduli sama sekali dengan mata pelajarannya. Jadinya ya, semua akan membosankan, jadi boring. Dan walaupun kamu mengingat materinya hari ini, minggu depan kemungkinan besar kamu juga sudah pasti lupa. Kamu tidak peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka pelajaran tersebut pun jadinya beban bagi kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka kamu akan lebih bergairah dan lebih bersemangat untuk belajar. Kamu tidak harus peduli dengan semua mata pelajaran, tapi kamu perlu sadari bahwa setelah kamu beres sekolah, setelah kamu lulus kuliah, dan kamu harus mulai kerja, kesempatan untuk mencari ilmu dan belajar itu sangat minim sekali, sangat sulit untuk belajar ketika kamu harus bekerja. Ibaratnya kita sedang main game. Tujuan utama sekolah dan belajar itu semacam leveling. Kita naikkan level kita semaksimal mungkin agar nanti pada saat kita ketemu musuh di dunia nyata, kita jauh lebih kuat. Gunakan kesempatan ketika kamu masih bisa belajar semaksimal mungkin untuk menaikkan level kamu semaksimal mungkin sebelum kamu masuk ke dunia nyata. Poin kedua adalah nilai bagus ini mempermudah kamu untuk mencari kerja yang bagus juga. Ketika
Jika kamu hari ini sedang berada di sekolah, nilai SMP kamu ini akan menentukan SMA kamu. Nilai SMA kamu akan menentukan di mana kamu akan diterima di perguruan tinggi. Dan nilai kuliah atau kampus kamu ini juga akan menentukan di mana kamu akan diterima untuk bekerja. Kamu mungkin sudah mendengarkan ini puluhan kali. But hey, memang kondisi dunia nyatanya ya seperti ini. Jika kamu ingin memiliki karir yang bagus, bekerja di perusahaan internasional dengan gaji yang tinggi, dihargai, dihormati di mana-mana, ya mau tidak mau, kamu harus rajin belajar. Perusahaan-perusahaan besar hanya mencari murid-murid terbaik, dan mendapatkan nilai yang bagus sekarang akan sangat jauh lebih mudah daripada berusaha mencari pekerjaan yang bagus dengan nilai yang pas-pasan atau bahkan dengan nilai yang buruk. Jangan sia-siakan peluang. Oke, dari video tersebut informasi apa yang dapat kalian ambil? Siapa di sini yang mau jawab? Saya Pak. Oke, silakan. Menurut pemahaman saya, setelah menonton video tersebut adalah kita tidak boleh malas dalam belajar. Karena belajar, kita jadi pintar dan menjadi manfaat, baik pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, sebelum kita melanjut materi menulis langkah-langkah tes prosedur, Bapak akan mengingat kembali ingatan kalian tentang materi minggu lalu. Di sini, siapa yang masih ingat dengan tes prosedur? Ya, oke, silakan. Teks yang membuat cara untuk melakukan sesuatu secara cepat, berupa runtutan langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Oke, luar biasa. Pertanyaan bagus. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Sekarang kita akan memasuki dalam materi pembelajaran hari ini. Ayo, lihat ke depan. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik melatih kemampuan menulis secara runtut dan sistematis untuk beragam konteks dan tujuan melalui latihan menulis teks prosedur sederhana. Sebelum kita memasuki dalam materi, Bapak akan menayangkan sebuah video materi tentang menjaga kesehatan selain olahraga. Oke, kita akan melihat tayangan video pembelajarannya. Kalian simak, nanti kalian cermati apa yang disampaikan dari video tersebut. Ada banyak cara yang bisa dilakukan agar tubuh tetap sehat. Oke, disimak ya. Yang paling sederhana hingga cara yang membutuhkan waktu luang. Biasanya apa yang sering kamu lakukan? Ini ada banyak komunitas olahraga yang bisa kamu temukan. Dengan olahraga yang benar dan tepat, peredaran darah bisa menjadi lancar. Bahkan, pakar kesehatan mengatakan sebaiknya olahraga dilakukan minimal 150 menit tiap minggu. Tidak hanya olahraga, makan dengan konsumsi gizi seimbang menjadi salah satu upaya gaya hidup sehat. Jadi, memperhatikan pola dan porsi makan juga sangat penting. Olahraga dan makan makanan bergizi seimbang akan percuma jika kita tidak istirahat dengan cukup. Tidur adalah kebutuhan mendasar untuk menerapkan gaya hidup sehat. Mengurangi konsumsi makanan manis juga penting untuk mencapai tubuh sehat. Asupan gula yang berlebihan dapat memicu berbagai penyakit. Selain beberapa hal tersebut, masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai gaya hidup sehat. Cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan membiasakan rutin minum air mineral, karena lebih dari 50% tubuh manusia terdiri dari air. Jadi, air mineral yang mengandung mineral alami bisa membantu kinerja tubuh menjadi lebih baik dan membantu kita untuk mencapai gaya hidup sehat. Mineral alami juga berperan aktif dalam merawat fungsi fisiologis dan struktural tubuh. Kampanye air minum hidup sehat dari Le Mineral ajak kita semua untuk terapkan gaya hidup sehat. Dimulai dari minum air mineral berkualitas seperti Le Mineral. Saksikan informasi ini di Metro TV dan Instagram Le Mineral @le_mineral_id untuk health experience lainnya. Air mineral, jelas Le Mineral. Oke, baik. Dari video tersebut, apa informasi tujuan dari video tersebut?
Apa yang diinformasikan? Hidup sehat. Oke, hidup sehat. Tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, jadi dari video itu menginformasikan kita untuk menjaga kesehatan tubuh dengan makanan sehat. Makanan sehat. Kita makanan yang sehat. Yang kedua, kita harus banyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi kita. Oke, sekarang bagaimana cara menjaga tubuh kita selain dengan olahraga? Makan makanan yang tidak ada minusnya. Oke, bagus. Yang lain, ada nggak? Apa? Jadi, dari informasi video tersebut, nanti kalian harus bisa menulis langkah-langkah dan prosedur sesuai dengan tema kita, hal baik bagi tubuh. Mengerti? Ayo jawab, mengerti atau tidak? Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan. Mengerti. Alhamdulillah kalau mengerti. Kalian kurang semangat ini. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Terima kasih. Jadi sekarang kalian akan menulis teks prosedur dengan langkah-langkah yang akan Bapak tayangkan di video ini. Kalian harus simak, mencermati apa yang disampaikan dari video tersebut, langkah-langkah menulis teks prosedur. Oke, kalian harus simak dengan baik. Ya, ini menyaksikan langkah-langkah menulis teks prosedur. Oke. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan Oke, sehat. disimak, diperhatikan layar di depan. Pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu teks prosedur. Kemudian kita juga sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis teks prosedur. Kita simak bersama-sama ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat membuat teks prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Langkah-langkah menulis teks prosedur ini ada 6. Yang pertama, menentukan jenis teks prosedur yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan judul. Yang keempat, mengumpulkan sumber informasi. Yang kelima, mengembangkan informasi. Yang keenam, menyusun teks prosedur. Kita bahas satu persatu ya. Menentukan jenis teks prosedur. Nah, kita sudah belajar ya kemarin jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua, membuat sesuatu. Yang ketiga, melakukan sesuatu. Nah, ketika kita akan mengawali menulis teks prosedur, kita harus tahu nih, kita ingin menggunakan jenis teks prosedur yang mana, yang mengoperasikan atau menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu. Jadi kita harus cari terlebih dahulu ya. Yang kedua adalah menentukan topik. Nah, menentukan topik berarti kita harus sudah menentukan jenis teks prosedur. Misalnya, kita menulis dalam membuat sesuatu, berarti topiknya kita juga harus yang berhubungan dengan membuat. Misalnya, kita membuat minuman, kita membuat suatu benda, atau kita membuat makanan. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah menentukan judul. Nah, tadi misalnya kita sudah menentukan topik yaitu membuat makanan. Berarti judul yang akan kita buat misalnya seperti ini,
membuat nasi goreng. Langkah keempat adalah mengumpulkan sumber informasi. Nah, tadi kan kita sudah mengambil topik tentang cara membuat nasi goreng. Berarti informasi yang kita cari yaitu berhubungan dengan cara membuat nasi goreng. Nah, untuk mengumpulkan sumber informasi bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama, membaca buku resep tentang membuat nasi goreng. Yang kedua, melihat channel YouTube tentang cara membuat nasi goreng. Yang ketiga, mencari resep di Google tentang membuat nasi goreng. Yang keempat, bertanya kepada yang berpengalaman dalam membuat nasi goreng. Kita mungkin bisa bertanya kepada ibu kita, atau bertanya kepada tante kita, atau bertanya kepada tukang nasi goreng bagaimana cara membuat nasi goreng. Langkah yang kelima adalah mengembangkan informasi. Nah, setelah tadi kita mencari informasi tentang cara membuat nasi goreng, kita akan berusaha mengembangkannya. Misalnya dengan cara menyiapkan bahan dan alat, kemudian memahami langkah-langkah membuatnya, kemudian kita mencoba untuk membuatnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun tes prosedur. Nah, setelah langkah 1 sampai 5 kita lalui, kita bisa langsung mencoba untuk menyusun tes prosedur sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini adalah contoh tentang tes prosedur membuat nasi goreng. Kita membuat tes prosedur ini harus sesuai dengan strukturnya ya. Yang pertama adalah tujuannya. Nasi goreng adalah makanan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang nikmat, nasi goreng merupakan menu makanan yang mudah sekali untuk dibuat di rumah. Kamu tertarik untuk membuat sendiri di rumah? Yuk ikuti langkah-langkah ini supaya nasi goreng yang kamu buat rasanya enak. Struktur selanjutnya adalah bahan dan alat. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 1 piring nasi putih, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 7 buah cabai, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, 3 sendok makan minyak goreng, kecap secukupnya, daun bawang secukupnya. Alat-alat yang harus disiapkan adalah cobek, penggorengan, spatula. Struktur tes prosedur selanjutnya adalah langkah-langkah. Berikut ini adalah cara memasak nasi goreng. Pertama, haluskanlah cabai, bawang putih, dan bawang merah sampai lembut. Kedua, setelah itu panaskan minyak goreng. Ketiga, tuangkan semua bumbu yang halus tersebut dan tumis sampai tercium bau wangi. Keempat, selanjutnya masukkan telur dan aduk-aduk hingga matang. Kelima, kemudian masukkanlah nasi dan aduk-aduk sampai merata sempurna. Keenam, baru kemudian masukkanlah garam, kecap dan bumbu penyedap, juga daun bawang. Ketujuh, aduk-aduk lagi sampai merata dan coba cicipi. Kedelapan, jika rasanya sudah pas, maka sajikanlah nasi goreng ke atas piring. Struktur tes prosedur selanjutnya adalah kesimpulan. Tidak sulit bukan membuat piring nasi goreng yang enak? Kamu hanya perlu menyiapkan semua bahan yang sudah disebutkan dan masak sesuai dengan panduan yang ada. Nah, bagaimana? Mudah kan dalam menulis tes prosedur? Nah, sekarang saatnya kamu membuat tes prosedur sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa memilih tes prosedur dengan cara menggunakan sesuatu, membuat sesuatu, atau melakukan sesuatu. Oke, baik. Dari video tersebut menceritakan atau mengajarkan kita langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Yang pertama ada apa? Langkah-langkah dalam menulis teks prosedur yang ada di video tersebut. Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, alat bahan. Yang keempat, langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Misalnya, langkah yang pertama, cuci tangan dengan air. Itu namanya langkah. Yang terakhir, apa? Kesimpulan. Jadi, dari video tersebut nanti kalian akan menulis teks prosedur dengan tema
Yang pertama, membuat. Yang kedua, melakukan. Yang ketiga, menggunakan sesuatu alat. Baik, tema kita dari video yang pertama tadi adalah hal baik bagi tubuh. Kalian harus cari tema teks prosedur dengan hal baik bagi tubuh. Sebelum kita memasuki dalam kelompok, Bapak akan membagikan 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Ini kelompok ini telah dibagikan minggu lalu. Kalian sudah duduk di posisi dengan kelompok masing-masing. Baiklah, kalau kalian sudah mengerti dan sudah duduk di kelompoknya, Bapak akan membagikan LKPD tugas kelompok kalian. Bapak lihat petunjuk dari mengerjakan teks langkah-langkah menuju teks prosedur. Coba dilihat di LKPD yang masing-masing. Kembangkan kerangka tersebut, teks prosedur tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. Nanti ditulis nama kelompok, siapa ketuanya, siapa yang akan membaca di depan. Nanti waktu selesai mengerjakan tugas kelompok kalian. Ini untuk struktur teks prosedur yang ingin kalian tulis. Habis itu dan tulis secara utuh. Dan tulis secara utuh halaman berikut. Ini ya, oke. Ya. Oke. Jadi Bapak akan menilai keaktifan individu dari kelompok yang pertama. Yang kedua, keaktifan kelompok. Waktu kita sudah deal 20 menit. Tolong kerjakan. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan sama Bapak. Oke? Oke, silakan kerjakan. Oke, kita akan melakukan pengundian untuk tampilan yang pertama ke depan. Oke, kalian sudah siap? Sudah. Oke. Ini di tangan Bapak sudah ada nama-nama kelompok. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Apa kalian sudah siap? Ya. Oke, alhamdulillah kalau kalian sudah siap. Oke. Tolong diambil satu. Oke, terima kasih. Oke, di tangan Bapak sudah ada nomor kelompok yang ingin berpresentasi. Kalian sudah siap? Sudah. Pertama untuk presentasi adalah kelompok 4. Oke, silakan. Silakan maju kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Oke, yang kelompok lain mendengar ya. teks prosedur membuat salad sehat. Dua. Perkenalkan, nama saya Dian Sabina, di samping saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Sabita. Perkenalkan, nama saya Elvita Yanti. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kalista. Oke, judul teks prosedur tugas kelompok kalian apa? Coba dibacakan. Sehat. Membuat salad sehat. Yang lain simak ya, silakan.
Yang besar suaranya, yang biar terdengar dengan kawan yang lain. Yang besar. Yang besar suaranya. Oke. Silakan lanjut. Siapa lagi? Alat dan bahan. Alat. 1. Mangkuk besar. 2. Pisau. 3. Sendok. 4. Piring. Bahan. 1 buah selada segar. 2. 1 buah tomat. 3. 1/2 mentimun. 1/4 bawang bombay. Oke, kelompok lain dengar ya. Cabai manis, minyak zaitun, garam dan gula merah. Langkah-langkah. 1. Siapkan semua bahan yang diperlukan. 2. Cuci semua sayuran dengan bersih. 3. Potong selada, tomat, dan mentimun menjadi bagian kecil. 4. Iris bawang bombay tipis. 5. Campurkan semua sayuran dalam mangkuk besar. 6. Tambahkan jagung manis ke dalam campuran sayur. 7. Siram dengan minyak zaitun dan bumbu dengan garam serta merica semua selera. 8. Aduk rata hingga semua bahan tercampur. 9. Sajikan salad di piring dan dinikmati. Yang besar suaranya. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat memajukan menikmati salad sehat dan lezat dan bergizi. Selamat mencoba. Oke, terima kasih banyak. Oke, dari kelompok lain coba ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Coba, moderatornya coba. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada? Coba. Yang kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke. Silakan duduk, tepuk tangan buat penampilan teman kita. Hari ini apa yang telah kalian pelajari tentang apa? Tentang prosedur, langkah-langkah menjudis teks prosedur. Jadi kita akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Setelah kalian mempelajari materi teks prosedur ini, kalian dapat melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang beraturan. Misalnya, tadi kelompok ini cara buat apa? Menggunakan blender dengan benar. Pasti itu ada langkah-langkahnya, tujuannya, alatnya, bahan, dan penutup agar bisa dilakukan atau diinformasikan kepada orang lain yang belum bisa menggunakan blender. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini, ada tidak yang ingin kalian tanyakan? Ada? Oh, tidak. Baiklah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih baiknya Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian agar kalian selalu rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Jangan ada di sini yang malah pergi sekolah, karena sekolah ini adalah tempat menuntut ilmu. Jadi kalian harus benar yakin dalam menuntut ilmu. Jadi sebelum akhir perjumpaan kita pada hari ini, Bapak akan menjelaskan materi minggu depan, yaitu menulis teks prosedur secara infografis. Itu adalah untuk pembelajaran minggu depan. Oke. Untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, tolong kepada ketua kelas pimpin doanya. Mari semua kita berdoa dulu. Berdoa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, kalian telah, semoga pembelajaran kita ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua dan orang lain. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian pada hari ini, sehingga pembelajaran kita berjalan
lancar sampai akhir pembelajaran. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.